Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, masih pada semangat ya, masih pagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh kita doa bersama-sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Di sini sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Anissa hadir, Alia hadir. Siapa yang nggak hadir? Ada yang hadir nggak? Ada. Siapa? Sania kenapa? Sakit. Oh sakit. Semoga yang sama diberi kesehatan ya. Semoga cepat diberi kesehatan. Amin. Oke, selanjutnya di sini Ibu ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, kita berdiri dulu ya, supaya lebih semangat dan supaya kalian lebih cinta kepada tanah air. Di sini Ibu ingin kalian kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Di sini kalau lagu dari Sabang sampai Merauke kalian hafal? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik, silakan duduk lagi. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita mau membahas mata pelajaran materi apa? Apa itu, Bu? Di sini kita baca bareng-bareng tentang apa? Ketahuan puasa. Iya, sekarang kita akan belajar mengenai puasa. Pada pertemuan yang lalu, kalian ada yang masih ingat gak? Kita belajar tentang apa? Tentang zakat. Zakat itu apa sih? Mengeluarkan sebagian harta. Iya, zakat itu mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan diri kita. Nah, zakat itu rukun Islam keberapa? Ketiga. Coba kita baca sebutkan bareng-bareng. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai puasa. Puasa rukun Islam keberapa? Keempat. Siapa yang di sini yang Ramadan kemarin puasanya full? Aku. Wah, pinter ya. Kenapa jajan di rahasia-rahasia? Aku mau tapi setengah hari. Oh, ya nggak apa-apa ya. Kita masih belajar buat puasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai puasa. Rukun Islam keberapa? Keempat. Nah, sebelum kita membahas mengenai lebih dalam puasa, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang mana nanti supaya peserta didik memahami pengertian puasa menurut istilahnya, menurut bahasanya, kemudian memahami dasar dalilnya kenapa sih kita harus puasa. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi syarat wajib dan syarat sah puasa. Dan yang terakhir, dapat menyebutkan rukun puasa serta contohnya dalam kehidupan. Selanjutnya kita langsung masuk saja ya, materi kita itu mengenai apa tadi anak-anak? Puasa. Puasa, pintar. Mengenai puasa. Puasa secara bahasa itu berasal dari kata apa itu di sana? Boleh dibaca Alia? Dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah siam atau saum yang Iya. akan mencegah bulu. Iya, siam atau saum. Artinya apa katanya? Menahan atau mencegah. Iya, menahan atau mencegah. Jadi secara bahasa, puasa itu artinya menahan. Kalau secara istilah itu apa? Coba Anissa. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Iya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Coba di sini siapa yang tahu hal yang membatalkan puasa itu apa aja? Makan, terus apa? Minum. Tentu enggak ya, itu membatalkan wudhu.
gila. Soal gila ya. Coba kita baca bareng-bareng. Jadi puasa secara istilah itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Dari mana? Dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan syarat tertentu. Selanjutnya, kenapa sih, mana sih dalil yang menunjukkan kita berpuasa wajib puasa pada bulan Ramadan teh? Nah, ini adalah dalam Quran surat apa, Anissa? Ayat berapa? 183. Ayat 183. Iya, pintar. Coba kita baca bareng-bareng ya, Ibu sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekali dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi kita diwajibkan berpuasa agar apa? Agar bertakwa. Dalam Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Oke. Selanjutnya mengenai syarat puasa. Nah, ternyata anak-anak syarat puasa itu ada dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, syarat wajib itu syarat di mana kita diwajibkan untuk puasa. Yang menyebabkan kita diwajibkan untuk puasa. Yang pertama tentunya beragama apa? Islam. Kita beragama Islam bukan? Islam. Terus balik itu ditandai dengan apa? Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Kalau yang selanjutnya itu berakal sehat. Kalau orang gila wajib puasa enggak? Enggak. Terus yang selanjutnya mampu atau kuat melakukannya. Jadi orang yang nggak kuat itu boleh diganti di hari yang lain. Kemudian yang kelima sih dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita. Yang terakhir ada menetap. Coba di sini syarat wajib ada berapa? Ulangi lagi. Ada apa aja? Islam, balik, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas, dan menetap. Selanjutnya syarat sah puasa atau kondisi yang dimana harus dipenuhi oleh kita agar puasanya apa? Diterima oleh siapa? Oleh Allah. Yang pertama yang pasti Islam. Kalau selanjutnya humanis atau bisa membedakan mana sih yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya sama suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir berpuasa bukan hari-hari yang diharamkan. Ada yang tahu ke hari-hari yang diharamkan kapan aja? Hari Idul Fitri. Iya, Idul Fitri Lebaran ya. Waktu kita makan itu gak boleh puasa. Jadi kita harus makan yang banyak ya, makan opor. Terus waktu Idul Adha, ya Idul Adha itu waktu kurban dan lain sebagainya. Kemudian setelah syarat di sini ada rukun puasa. Yang pertama ada apa? Niat. Coba baca bareng-bareng niat puasa Ramadan gimana? Nawaitu sauma qadin Antadai fardhi syahri Ramadan hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, rukun puasa yang kedua itu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, selanjutnya setelah rukun di sini buat apa sih kita puasa? Masa kita harus menahan lapar, nahan haus, nahan semuanya dari terbit fajar sampai matahari tapi gak ada hikmahnya atau manfaatnya? Ternyata puasa itu memiliki hikmah tersendiri, yaitu yang pertama melatih disiplin waktu. Kenapa? Karena kalau misalnya sahur telat, kita tetap bisa puasa atau enggak? Misalnya udah subuh kita baru sahur, nggak bisa ya, itu nanti masuknya enggak puasa, karena kalau setelah subuh itu sudah terbitnya fajar. Jadi
puasa itu melatih disiplin waktu. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Jadi kita merasakan, oh gini ya ternyata orang yang di pinggiran yang gak makan berhari-hari, kita aja yang gak makan sehari itu lapar gak kuat. Nah, itu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, menyadarkan besarnya nikmat Allah. Apalagi pas kita udah nahan haus, lapar seharian, terus kita buka puasa sama yang dingin-dingin, sama yang segar-segar. Di situ kita merasa, Masya Allah, nikmat Allah itu sangat besar ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, karena sudah selesai apa yang telah kita pelajari tadi mengenai puasa, di sini Ibu ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok untuk memecahkan kasus mengenai materi puasa. Berhitung 1, 2, 3, ya. Oke, dikerjakan dulu ya. Ya. Oke, sekarang Ibu ingin perwakilan dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 perwakilannya? Alia. Yang studi kasus 1 di situ ada. Oke, kelompok 1 perwakilannya siapa? Dari Anissa. Coba boleh silakan maju. Iya. Jadi gimana itu, ada kasusnya tentang apa? Coba dibacain. Kasusnya ada cerita, Andi bangun terlambat pada hari pertama bulan Ramadan. Sebentar lagi waktu azan subuh akan segera berkumandang. Karena terburu-buru, ia hanya minum segelas air. Setelah itu, ia sadar bahwa semalam ia lupa berniat untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya, apakah sahur Andi tetap sah? Jawabannya yaitu sah. Sahur Andi tetap sah karena sahur dilakukan sebelum azan subuh. Terus bagaimana hukum puasanya jika ia lupa berniat malam hari? Hukumnya puasanya itu tidak sah karena niat adalah rukun puasa yang wajib dilakukan sebelum fajar. Karena niat itu rukun puasanya. Jadi kalau nggak niat itu jadi nggak puasa gitu kan. Tepuk tangan dulu buat Anissa. Nah, karena kita sudah mengerjakan LKPD ya, boleh dikumpulkan lagi. Ya, terima kasih ya anak-anak. Berarti kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Coba kita ulangi lagi. Tadi puasa itu artinya apa? Menahan. Dalilnya dalam Quran surat apa? Rukunnya ada berapa? Apa aja? Niat dan menahan dari hal yang membatalkan. Oke, semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa nanti dikerjakan ya tugasnya, ada di buku paket halaman 70. Oke, nanti minggu depan sama Ibu akan diperiksa ya satu-satu. Nah, selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai hal-hal yang membatalkan itu apa saja, dan puasa dan macam-macam puasa. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita membaca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.